Halo semuanya, nama aku Andrew. Nah, hari ini aku dikasih kasus nih. Kasus yang aku dapat ini tentang sistem reproduksi pria nih. Nah, kenapa aku bisa bilang ini sistem reproduksi pria? Coba lihat deh OVC-nya. Kita punya nih, ini kelompok mahasiswa FK nih. Tapi kok mahasiswa FK begitu muda banget, ada yang 12 tahun nih. And never mind. Ini ada seseorang namanya Sam. Sam ini dia ini tanya, "Dok, kok bisa sih adik perempuan saya ini dia tuh lebih tinggi dari saya, padahal dia 10 tahun, Dok." Oke, habis itu kita tapu dulu deh. Nah, siapa lagi mau nanya? Saya dok. Oh ya, siapa? Andri. Oke, Andri. Jadi pertanyaan kamu apa? Ini kenapa sih bisa terjadi mimpi basah di laki-laki? Oke, dari sini akan aku bahas kenapa ini semua bisa terjadi. Nah, udah jelas ya temanya itu tentang sistem reproduksi pria, maka kita akan membahas apa yang kita bisa lihat dulu secara makroskopis. Lalu habis itu aku akan ambil suatu sampel dan melihatnya di bawah mikroskop sehingga kita bisa melihat yang mikroskopis atau histologisnya bagaimana. Sip, kita masuk dulu ke anatominya. Di anatominya itu kita bisa lihat nih, kalau misalkan kita lihat kan ada dua jenis, namanya itu yang interna dan juga eksterna. Kalau yang internanya itu paling paling kita lihat itu apa sih yang ada di bawah skrotum? Yaitu ada testis. Nah, testis ini yang organ di dalam sini itu dia memiliki suatu organ lagi yang berada di atasnya yaitu epididymis, tempat napas sperma. Nanti dari epididymis ini turun, nanti dia akan menuju ke vas deferens. Naik naik dari vas deferens hingga mencapai ke glandula yaitu glandula prostat yang nanti akan nyambung ke uretra pars prostatica melalui ductus ejaculatorius communis. Nah, ini melalui suatu korda yaitu funiculus spermaticus ini yang dimana ada arteri testicularis dan juga vena plexiform testicularis juga di situ. Nah, ini kita naik. Nah, di situ ada suatu kelenjar tambahan posterior dari si prostat namanya itu glandula vesiculosa seminalis. Lalu dari situ kita dari si prostat itu inferiornya itu ada suatu kelenjar lagi. Nah, kelenjar itu namanya itu glandula bulbo-uretral. Nah, dia ini akan menyekresikan ke uretra pars membranacea. Nanti dari sini mereka turun melalui uretra pars spongiosa melalui suatu struktur, ini struktur eksternal loh, namanya itu penis. Penis ini dia terdiri dari ada korpus, lalu ada di situ ada corpus spongiosa dan juga cavernosa, lalu ada facies penis yang terdiri dari profunda dan juga superficialis, ada corona glandis juga, glans penis, analognya klitoris, ostium ureter eksterna, tempat keluarnya si kencingnya itu, lalu ada preputium penis bagi laki-laki yang belum disirkumsisi. Ini suatu lipatan kulit yang kalau kurang dibersihkan ada namanya smegma, dan ada frenulum preputi yang nggak boleh ditutup, yang nggak boleh dipotong pas sirkumsisi. Lalu kemudian apa aja sih vaskularisasi dari si organ-organ ini? Ini ada dari arteri testicularis, arteri ductus deferens, cremas stericum, dan juga vesicalis inferior dan rectalis media. Sip, itu untuk yang anatominya. Sekarang histologi yuk. Histologi time. Kalau misalkan aku ambil sampelnya itu dari aku lihat di bawah mikroskop, kira-kira di testis itu ada semacam tunika namanya itu tunika albuginia yang dia itu membentuk suatu septum. Nah, di sini dia ini memiliki suatu tubulus di tengah-tengahnya namanya itu tubulus seminiferus, tempat si sperma dibentuk. Nanti dia naik melalui suatu tubulus yang dia itu lurus namanya itu tubulus rectus sampai ke rete testis. Dari rete testis melalui tubuli efferentes dia ini akan turun melalui si epididymis kaput, lalu corpus dan juga cauda, naik melalui vas deferens. Oh ya, tubuli efferentes atau ductus efferentes ini dia itu terdiri dari epitel selapis toraks dan cuboid dengan kinosilia. Lalu untuk ductus epididymis dia ini ada epitel bertiga silindris dengan stereosilia. Oke, sekarang kita masuk ke ductus deferens. Ini mah dia tuh sama kayak saluran pencernaan sih, tablet tunica mucosa, lalu yang muskularis sama juga aphetisia. Dia ini nanti barengan juga dengan ureternya itu ada tunica mucosa, muskularis dan juga aphetisia. Oke, lalu kemudian ada kelenjar tambahan, prostat, kelenjar vesiculosa, lalu habis itu si glandula bulbo-uretral. Dan sekarang kita punya penis. Penis ini tuh dia memiliki mata di sini yang dia itu adalah corpus spongiosa. Di situ ada arteri helicina dan di sini ada corpus spongiosa. Ini cavernosa di atas ini, lalu spongiosa yang ada uretra pars spongiosanya. Sip, itu anatomi dan juga histologinya. Sekarang kita masuk ke bahasan utamanya. Tadi siapa yang nanya nih? Saya dok. Namanya siapa nih? Sam. Oke Sam. Kamu nanya apa? Ini kok adik saya dia itu bisa lebih tinggi sih? Dia perempuan, tapi dia umurnya itu 10 tahun, saya 12 tahun. Kok bisa dok? Oke, sebentar dulu. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi adik kamu bisa lebih tinggi dari kamu. Pertama-tama, genetik. Mungkin favor dari pubertas orang tua kamu itu jatuhnya ke adik kamu, bukan ke kamu. Jadinya itu dia itu lebih tinggi dari kamu. Atau bisa aja nutrisi yang dimakan adik kamu itu lebih baik diberikan apa yang kamu makan. Mungkin kamu sedikit makan junk food, dia lebih sehat. Lalu aktivitas fisik juga berpengaruh. Apakah dia bisa di aktivitas fisik seperti stretching atau skipping rope yang bisa membantu dia bertambah tinggi?
Lalu mungkin aja dia itu lebih sehat, dia itu enggak dia itu lebih rentan penyakit, dia lebih tahan penyakit dibandingkan kamu. Lalu ada juga faktor lingkungan yaitu si nutrisi tadi, dan terakhir hormon-hormon. Apa aja sih hormon-hormon yang dikeluarkan dari otak kamu? Nah, otak kamu itu dia itu bisa mengeluarkan berbagai macam hormon di bagian hipofisis. Seperti ada growth hormon, lalu ada prolaktin, estrogen, androgen, testosteron. Kalau di laki-laki kan dia punya growth hormon dan juga testosteron. Estrogen itu sedikit karena dia bukan main hormonnya, tapi bisa dibentuk. Nah, sama juga di perempuan dia punya growth hormon, estrogen, prolaktin juga. Kalian berdua sama-sama punya androgen juga BTW. Nah, di sini bedanya itu apa? Estrogen ini merupakan main hormon untuk pertumbuhan. Jadinya itu dia ini kalau di perempuan udah kebentuk duluan, dia itu pubertasnya itu jauh lebih cepat, growth spurtnya itu lebih cepat. Nah, istilahnya kayak begitu. Makanya di kamu itu mungkin dia itu pas umur 8 tahun itu dia udah mulai tumbuh lebih tinggi, sementara kamu baru mulai itu di umur 9 tahun. Baru kelihatan efeknya ketika dia udah 10 tahun, kamu 12 tahun. Nah, selain itu apalagi sih growth hormon dia juga mempengaruhi kok. Dia membuat epifisisnya itu satunya itu bergerak ke atas, satu lagi bergerak ke bawah, menambah panjang tulang. Namanya itu osifikasi endokondral. Lalu kemudian testosteron, dia membantu sedikit dalam hal ini. Tapi apa sih yang dilakukan estrogen sama testosteron lebih banyaknya? Sama juga prolaktin dan androgen. Androgen dia itu meningkatkan sex drive, kemauan melakukan seks, namanya itu libido. Lalu prolaktin dan estrogen mereka membantu perkembangan payudara, lalu membantu perkembangan genitalia interna, mungkin vulvanya juga atau uterus. Kalau testosteron dia membantu perkembangan genitalia yang laki-laki, estrogen kan perempuan. Nah, testosteron ini dia ini selain membuat perkembangan yang laki-laki, dia juga membantu perkembangan si epiglotis sehingga suaranya itu jadi lebih rendah, lebih bass di laki-laki dibandingkan perempuan yang lebih tinggi nadanya. Selain itu testosteron dia itu juga meningkatkan massa otot dan juga dia membantu perkembangan rambut seperti misalkan rambut di aksila, rambut di kemaluan, kumis dan juga janggut. Jangan salah, cewek juga bisa kayak gitu. Cuma aja lebih sedikit. Itu kira-kira mengenai pertanyaan kamu. Apa ada lagi yang nanya? Saya Dok. Oh ya, siapa nama kamu? Andri. Oke Andri, apa pertanyaanmu? Aduh Dok, kenapa sih bisa laki-laki itu dia tuh mengalami mimpi basah? Oke, kita bahas dulu yuk mimpi basah itu kayak bagaimana. Mimpi basah itu ini merupakan suatu hasil di mana sperma itu dia tuh dikeluarkan dari celana. Dia dikeluarkan ke celana. Kok bisa sih ada sperma di celana? Pertama dulu, kok bisa sih ada spermanya? Spermanya itu berasal dari mana sih? Oh, dari testis dong. Oke, di tubuh seminiferus lebih tepatnya. Nah, di sini si spermanya itu kok bisa dihasilkan sih? Kita perlu tahu dulu apa sih yang menyebabkan spermanya bisa dibentuk atau spermatogenesis terjadi. Nah, di sini ada campur tangan suatu hormon dari hipotalamus yaitu si testosteron yang baru kita bilang. Tadi aku lupa bilang kalau testosteron itu dia ngedrive proses spermatogenesis, sementara FSH itu jadi gini dulu. Jadi di suatu nukleus di hipotalamus namanya itu nukleus arcuatus, dia memiliki neuron namanya itu neuron Q1. Neuron Q1 yang menghasilkan Q-peptin, dia meningkatkan produksi GnRH. Dan di sini dia membuat gonadotrof menghasilkan LH dan juga FSH di adenohipofisis. Nah, di sini LH dan FSH ini berbeda di laki-laki dibanding perempuan. Kalau di perempuan kan FSH untuk perkembangan folikel, LH itu dia itu membantu ovulasi. Kalau misalkan di laki-laki, FSH dia itu membantu spermatogenesis dan membuat androgen binding globulin. Di laki-laki yang LH-nya ini dia membantu pembuatan testosteron. Kalau misalkan kebanyakan hormon si GnRH ini itu atau si LH dan FSH, si testosteron dan juga progesteron dan estrogen yang dibentuk itu nanti mereka bisa melakukan inhibisi atau mengeluarkan suatu hormon namanya inhibin untuk menginhibit si GnRH dan juga LH dan FSH sehingga nggak dibentuk. Kelar. Nah, sekarang testosteron udah ada nih bersama dengan androgen binding globulin yang dimana dia akan mengikasi testosteron sehingga dia gak bergerak kemana-mana, hanya di testis doang. Di sini dia akan melakukan spermatogenesis. Oke, prosesnya bagaimana? Dia di sini spermatogenesis itu pertama-tama kita punya bijinya itu namanya spermatogonium. Tapi dari mana spermatogonium ini di masa ketika kamu masih di janin, di situ ada suatu sel namanya itu primordial germ cell yang dia itu bergerak ke gonadal ridge melalui Yolk sac dan di situ dia akan pergi ke bagian medula dari si gonadsnya itu. Dari situ dia akan ada di situ di mana gonasnya medula itu dia berkembang jadi testis, kalau korteks itu jadi ovarium. Dan pada saat itu kita fast forward hingga ke pubertas, dia berubah nama dari PGC menjadi spermatogonium. Dia akan membelah mitosis sehingga haploiditasnya itu tetap 2N. Nah, dia memiliki dua anakan yaitu spermatogonia. Satu spermatogonia akan naik menjadi spermatogoniumnya itu, sementara satu lagi spermatogonianya dia akan memitosis 2 kali membentuk 4 sperma identik.
Tapi supaya bagiannya not too crazy, kita bikin ini jadi satu aja ya. Kita lihat satu spermatositnya ini yang dia berubah dari spermatogonia jadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini dia akan membelah, kali ini bukan mitosis tapi meiosis. Dia akan meiosis menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini dia nanti akan meiosis lagi menjadi spermatid. Oh ya, ketika meiosis haploiditasnya udah berkurang dari 2N jadi N ya. Dan dari spermatid ini dia akan berdiferensiasi melalui spermiogenesis jadi spermatozoa. Yeay, kita udah punya spermanya nih. Sekarang apa yang mau kita lakukan? Kita mau keluarkan. Kayak kita tembak si spermanya itu. Nah, bagaimana kita tembaknya? Pertama kita perlu bawa spermanya pergi ke gunnya dulu kan. Nah, di sini prosesnya itu adalah ada pertama kita siapin pistolnya yaitu ereksi, dan satu lagi itu kita tembak si spermanya, namanya itu ejakulasi. Oke, untuk ereksinya dulu itu dia ini terjadinya itu di parasimpatis, sementara kalau ejakulasi di simpatis. Loh, kok bisa bawa parasimpatis sama simpatis? Oke, jadi pertama apa sih stimulusnya terjadinya ejakulasi dan juga ereksi? Pertama, mungkin kamu lagi mimpi erotis, atau mungkin kamu secara nggak sadar membuat membuat sensasi stimulus taktil, ya semacam kayak gesek-gesek gitu, atau mungkin ada bau yang dia itu men-trigger ejakulasi dan juga ereksi. Tapi bukan hanya itu, mungkin sperma kamu udah kebanyakan. Kalau spermanya kebanyakan kan perlu dilepas juga. Oleh karena itu terjadi ejakulasi secara refleks. Oke, jadi pertama-tama korteksnya ini dia udah tahu nih ada stimulus-stimulus ini. Dia nanti akan berkomunikasi dengan hipotalamus dan juga amigdala, turun melalui jaras descendens menuju ke medula spinalis, bagian mana S2, S4 dan juga T12 sampai L2. Yang kita bicarakan sekarang dulu yang parasimpatis ya, yang membuat point atau ereksinya itu. Di S2 sampai S4 dia akan pergi ke corpus cavernosa yang ada di penis. Tepatnya itu di mana? Dia pergi ke salah satu arterinya. Bilang aja arteri helicina. Arteri helicina ini dia ini akan mengincar endotelnya. Di endotel dia akan melepaskan suatu neurotransmitter namanya acetylcholine. ACH ini dia nanti akan memicu reaksi arginine berubah jadi nitrik oksida, dan nitrik oksida ini akan pergi dari tunika intima jadi tunika media ke otot polos yang ada di sana. Nitrik oksida ini dia memiliki sifat yaitu hiperpolarisasi. Melalui CGMP pathway, dia ini akan memicu hiperpolarisasi, dan dari situ ototnya itu bukannya kontraksi tapi relaksasi. Akibatnya arterinya jadi melebar, vasodilatasi, banyak darah yang melewati situ, corpus cavernosanya bengkak. Corpus cavernosanya bengkak, dia akan menjepit vena, bilang aja vena dorsalis profunda. Vena dorsalis profunda yang kejepit ini, dia ini akan membuat penisnya itu mula-mula flaccid atau lembek, jadi tiba-tiba menegang, dan pistolnya udah siap. Oke, kita sudah ereksi nih, siap-siap tembaki pelurunya. Kita siapin dulu pelurunya. Dari si epididymis kita membawa naik menuju ke uretra pars prostatica, dan dari situ ada suatu otot yang nanti akan mempropel atau mengekspulsi si spermanya keluar. Oke, supaya nggak terlalu crazy, ini pertama proses loading spermanya itu dimulai dari simpatis. Nah, dari sini si otak setelah dia mendapat kabar udah ereksi, dia akan menurunkan impuls ke T12 sampai L2 ke simpatis untuk nanti dia mengirimkan suatu neurotransmitter ke reseptor yang ada di ductus deferens, lalu ada di vesicula seminalis. Oh ya, sekalian deh, vesicula seminalis itu dia hasilin apa sih? Dia hasilin semen, kira-kira 60% dari dia loh. Isinya itu ada apa aja sih? Ada prostaglandin, ada fruktosa. Mereka ini jadi bahan makan dia itu. Oh ya, ada antikoagulan juga. Yang nanti dia ini akan bercampur dengan spermanya dari vas deferens lalu masuk ke ductus ejaculatorius communis sampailah ke uretra pars prostatica. Nah, jangan salah, si prostat ini dia melakukan sesuatu juga loh, karena dia adalah glandula juga. Dia menyekresikan suatu cairan prostat yang mengandung PSA dan juga zinc. Ada juga yang ada spermin di situ, semacam antibiotik. Di mana? Oke, spermanya udah di uretra pars prostatica, siap diluncurkan. Oke, sekarang ada suatu saraf yang dia itu berasal dari S2 sampai S4. Dia itu adalah saraf nervus pudendus. Dia ini akan menuju ke suatu otot yaitu musculus bulbus spongiosum. Nah, sebelumnya itu ada suatu glandula di bawah prostat, yaitu namanya itu glandula bulbo-uretral. Inferiornya dari si prostat ini akan mengeluarkan cairan yang mengandung mukus dan juga alkalin. Dan dengan begitu dia akan membasahkan si uretranya dulu sebelum spermanya itu bisa dikeluarkan supaya dia lebih motil. Dari situ bulbus spongiosum dia itu ditekan semacam kayak menjepit balon sehingga airnya itu keluar. Demikian juga si spermanya dikeluarkan dengan cara begitu, propel dengan kecepatan sangat tinggi menuju ke ostium uretra externa, dan pada akhirnya kok leket ya. Ada apa sih di celana ini? Tenang kok, itu cuma sperma kok, gak ada hal-hal yang aneh kok. Secara normal itu isinya adalah sperma, dan dengan begitu terjadi mimpi basah. Apa ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada dok. Oke, maka sekian dari saya
Mungkin itu sekian dari aku juga sebagai presentasi di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari presentasi yang lovely ini? Terima kasih. Oke, before we move on,